positif apapun dalam kondisi dan situasinya. Sebelumnya salam kenal, nama saya Anggia Septiani. Bagi yang belum berkenalan, selamat datang di channel Anggia Septiani. Di sini saya hadir untuk insya Allah bisa terus transfer energi, memberikan dampak yang positif yang bisa bermanfaat untuk kehidupan dan insya Allah bisa menjadi warisan. Nah, di video kali ini izinkan saya untuk niat sharing tentang apa sih makna sehat sejati. Nah, kalau misalnya menurut saya secara pribadi gitu ya, dan banyak hal-hal yang sudah dipelajari juga, sehat sejati itu kita sehat secara fisik, sehat secara finansial, dan sehat secara mindset pikiran. Nah, banyak orang yang fisiknya sehat, finansialnya kurang sehat, akhirnya fisiknya pun terganggu seperti itu. Nah, ada juga yang finansialnya bagus gitu ya, fisiknya kurang sehat, akhirnya finansialnya juga ikut habis untuk membiayai kesehatannya. Lalu bagaimana kalau misalnya dua-duanya belum sehat nih, belum stabil nih, fisiknya lagi kurang sehat, finansialnya juga kurang sehat. Nah, sebenarnya ini yang paling penting adalah kontrolnya dari kesehatan secara mindset, kesehatan secara pikiran seperti itu ya. Jadi kita rubah dulu mindset kitanya supaya kita bisa benar-benar pure merasakan kesehatan secara sejati, kesehatan secara fisik, dan kesehatan secara finansial. Karena itu yang bisa kita kontrol sepenuhnya, pikiran dan mindset kita. Banyak orang yang sebenarnya mungkin mengalami persoalan kesehatan yang tidak terlalu stabil gitu ya, dan mereka sering akhirnya mengeluh, aduh saya sakit nih kepalanya gitu ya, aduh badan saya sakit nih, aduh dan sering mengaduh gitu ya, mengulang-ulang kata-katanya tersebut, akhirnya malah makin drop kondisi kesehatannya seperti itu. Karena apa? Karena yang lebih ditekankan adalah ketakutan dan kekhawatiran, kecemasan yang akhirnya menarik sampai dengan fisiknya juga menjadi makin drop, makin kurang sehat, makin kurang stabil seperti itu. Nah, gimana cara menyikapinya? Sebenarnya ada hal yang saya pelajari juga, sederhana, dimulai dari kita mengatakan hal-hal yang positif dulu untuk badan kita. Kita mengatakan hal-hal yang baik dulu untuk jiwa kita. Kita mengatakan kata-kata yang berenergi baik seperti itu. Walaupun misalnya kondisi kenyataannya fisiknya memang pure belum sehat, tapi kita bisa merasakan gitu ya, dibayangkan dan dirasakan seolah-olah memang kita sudah merasakan sehat gitu ya. Alhamdulillah atau terima kasih ya Tuhan, badan saya, jiwa raga saya sehat, badan saya, fisik saya sehat sepenuhnya lahir dan batin seperti itu. Nah, karena apa? Kita tahu ya, hampir 70-80% di dalam tubuh kita adalah air. Nah, pernah ada penelitiannya juga dari Dr. Masaru Emoto gitu ya. Kalau misalnya air itu diucapkan kata-kata yang terus baik, kata-kata yang terus positif, air itu berubah menjadi energi berlian. Nah, tapi kalau misalnya sering disebutkan kata-kata yang kurang positif, kata-kata yang negatif, misalnya saya sakit, saya benci kamu, kamu tidak menyenangkan, seperti itu, akhirnya air itu pas dicek itu energinya kelihatannya seperti bubur berantakan seperti itu. Nah, sebenarnya sama dengan diri kita sendiri dulu. Kita mulai dulu nih, kita omongin, terima kasih badan saya sehat, terima kasih ya Tuhan badan saya kuat, saya akhirnya menjadi orang yang terus kuat gitu ya, fisik saya sehat, fisik saya sempurna. Kita ucapkan dulu hal itu, karena itu yang bisa kita kontrol sepenuhnya. Nah, pengalaman secara pribadi juga sebenarnya banyak penyakit-penyakit yang secara fisik itu dimulainya dari mana? Dari mindset dan pikiran kitanya dulu yang belum sepenuhnya tepat gitu ya. Jadi saya secara pribadi dulu juga punya persoalan asam lambung, dan itu karena saya ternyata gitu ya, setelah saya dalami gitu ya, saya ngobrol, saya merenung lagi, oh iya ya, dulu memang saya sering banget merasakan rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut yang berlebihan, merasakan perasaan yang terpendam tidak bisa diungkapkan seperti itu. Akhirnya timbullah penyakit fisik gitu. Jadi
akar sebenarnya dari banyak persoalan-persoalan kesehatan itu dimulai dari pikiran dan mindset kita seperti itu. Nah, dan setelah kita sudah merubah gitu ya, sudah merubah dari kata-kata kita, sudah merubah dari perasaan kita, sudah merubah dari hal-hal yang kita inginkan gitu ya, fokus kepada kekuatannya, fokus kepada kesehatannya, tetap dibarengi dengan ikhtiar, tetap dibarengi dengan usaha, tetap dibarengi dengan tindakan nyata. Karena apa? Begini teman-teman semua itu kita bisa mulai dari pikiran kita. Pikiran kita akan nanti terkoneksi menjadi kata-kata kita. Kata-kata kita yang akhirnya terus diulang-ulang seperti itu gitu ya, akan terlihat dari tindakan kita. Tindakan kita yang terus berulang, continue akhirnya menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang menentukan jadi karakter kita. Kalau misalnya karakter ini sudah terjadi di diri kita sendiri, yaitu yang akhirnya menentukan tujuan kita gitu ya, nasib kita seperti apa. Jadi kalau misalnya kita mau sederhana pengen sehat dulu, ya udah, pikiran kita, rasa kita sehat, kuat dibarengi dengan ya kita bisa berolahraga, kita minum air putih yang banyak gitu ya, kita benar-benar menjaga kesehatan. Tapi memang pikiran dan perasaan kitanya juga itu feel, merasakan benar-benar kita sehat, jiwa raga kita sehat, jiwa raga kita kuat, seperti itu. Nah, itu untuk kesehatan secara fisik, dan begitu juga sebenarnya kesehatan secara finansial. Sehat finansial, bagaimana kita bisa menarik keberlimpahan, bagaimana kita bisa menarik sesuatu rezeki itu bisa datang kepada kita, itu tergantung dari energi kita, bagaimana kita bisa menyikapi hal itu gitu ya. Jadi contoh sederhananya gini, kalau misalnya kita selalu mikir, saya sudah bekerja keras nih, tapi kok hidup saya seperti ini terus gitu ya, hidup saya misalnya banyak hutang, hidup saya akhirnya belum cukup seperti itu, hidup saya kok minus gitu ya. Ya udah, karena itu kita ngomongin terus, kita dipikirkan itu terus, akhirnya jadilah kejadian gitu. Sederhananya gini teman-teman, ya udah, kita rubah dulu nih, kita rubah dulu apa yang kita ucapkan gitu ya, kita rasakan gitu ya. Pengennya teman-teman tuh seperti apa, divisualisasikan, diafirmasikan, lalu diucapkan berulang-ulang, doakan dengan sepenuh hati. Karena sebenarnya ya Tuhan itu sesuai dengan persangkaan umatnya. Kalau misalnya kita memang mikirnya hal yang positif, kita merasakan hal yang positif terus gitu ya, itu keberlimpahan pun akan bisa menarik kepada diri kita sendiri gitu. Sebenarnya contohnya gini sih, kalau misalnya saya sering sharing gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat ada selembar kertas uang 100.000 rupiah ya. Bagaimana hubungan teman-teman dengan uang ini gitu ya. Nah, ini kalau misalnya uang itu kan terbuat dari uang kertas ini ya, terbuat dari serbuk kayu gitu ya. Kayu itu kan dari pohon. Nah, pohon itu makhluk hidup. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa bayangkan, bisa merasakan deket nih dengan orang-orang di sekitar yang kerjaannya selalu mengeluh, berkeluh kesah, gosip, hal-hal yang negatif, teman-teman akan merasa nyaman nggak dengan orang-orang yang seperti itu? Pastinya nggak akan nyaman kan, ya kan? Nah, sama sebenarnya dengan kita nih, uang ini sebenarnya adalah energi yang hidup juga. Karena apa? Terbuatnya memang materialnya tadi dari makhluk hidup gitu ya, dari pohon. Nah, itu terhubung satu sama lain. Kalau misalnya kita selalu ngerasa feel positif gitu ya, kita ngerasain pikiran yang positif, keberlimpahan pun akan menarik kepada kita. Karena energi positif itu berbanding lurus sama rezeki. Jadi kalau misalnya mau rezekinya besar, ya energi kitanya juga harus diperbesar. Siapkan dulu wadahnya gitu. Dimulai dari mana? Kita nggak bisa menyalahkan keadaan di luar diri kita. Yang bisa kita ubah adalah sebenarnya dari diri kitanya dulu sendiri gitu ya. Mau seperti apa nih kehidupannya, mau kesehatannya benar-benar bisa prima, ya kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Bayangkan, rasakan, dan akhirnya kita melakukan tindakan yang nyata juga ya. Jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, olahraga seperti itu, happy, bersyukur, dan itu akhirnya akan membuat fisik kita juga jadi sehat gitu ya. Sama dengan finansial juga, kita pikirkan, rasakan, dan membayangkan rezeki itu akan datang terus mengalir kepada kita gitu ya, dengan wadah yang tepat gitu ya.
Jadi bersyukur dulu dengan apa yang kita punya gitu ya, bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki saat ini, supaya apa? Supaya semua itu bisa menarik kepada kita. Bukan kita mengejar, tapi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita bisa menarik. Nah, karena semuanya ini terhubung teman-teman satu sama lain. Bagi teman-teman yang melihat video ini pun pasti bukan suatu kebetulan. Itu atas izin yang maha kuasa gitu, atas izin Allah, dan melihat sharing ini semoga bisa bermanfaat. Karena contohnya gini, kalau misalnya berbicara soal energi, sudah banyak yang membahas gitu ya, hukum-hukumnya secara ilmiahnya dari para ahli, para peneliti juga gitu ya. Secara di kitab suci pun juga sudah banyak gitu ya pembelajarannya, ilmu-ilmunya. Jadi ya kita tuh terhubung satu sama lain ya. Jadi contohnya gini, listrik aja ya, lampu di sini terang. Kalau misalnya teman-teman melihat lampu bisa kita kelihatan nih gitu ya. Tapi apakah hantaran listriknya itu kelihatan? Nggak akan kelihatan. Itu adalah yang bentuknya namanya energi. Sama misalnya kayak contohnya juga teman-teman membatin, merasakan misalnya lagi mikirin seseorang misalnya, atau mikirin orang tua, atau mikirin siapapun, mikirin anak, mikirin pasangan, malam-malam misalnya nggak bisa tidur, pasti itu akan punya ikatan batin yang kuat. Orang yang teman-teman pikirin merasakan hal yang sama. Seperti itu, bisa jadi besoknya tiba-tiba teman-teman lagi membayangkan siapa, ingat siapa, orang tersebut akhirnya kontak. Nah, itu sebenarnya yang saling keterikatan satu sama lain. Jadi kalau misalnya kita mau benar-benar real fisik kita merasakan sehat, finansial kita sehat, mulailah dulu dari mindset kita yang sehat, pikiran kita dulu yang sehat, karena disitulah pondasinya. Pondasinya adalah pikiran positif, energi positif, good feeling gitu ya, untuk mendapatkan kesehatan sejati ya teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa terus mendapatkan hal-hal yang positif, hal-hal yang luar biasa, karena semua sudah tercipta di dunia ini, semua sudah tercipta di semesta ini, tinggal bagaimana kita bisa menariknya. Ukurannya dari mana? Sebenarnya dari diri kita sendiri ya. Jadi change your mind, change your life. Jika sharing saya dirasakan bermanfaat, teman-teman boleh share ke banyak siapapun, semoga mendapatkan input yang positif, mendapatkan dampak yang positif. Karena kenapa? Kita mempunyai keterkaitan dan keterikatan satu sama lain ya. Kita transfer energi yang positif untuk kehidupan yang lebih baik, buat kehidupan teman-teman semua, dan buat kehidupan banyak orang. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah, sebelum kita juga bisa menarik dari hal-hal yang kita inginkan, kuncinya yang paling penting juga adalah kita selalu bisa mendoakan orang lain pun untuk bisa mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Kalau teman-teman sedang fisiknya lagi kurang sehat, doakan orang lain yang fisiknya juga, atau doakan siapapun lah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman bisa mendoakan orang-orang yang mempunyai persoalan finansial, didoakan semoga bisa menemukan jalan keluarnya, penghasilannya bisa berlimpah ruah, mendatangkan rezeki dari segala arah. Teman-teman yang misalnya punya persoalan keluarga atau apapun, doakan semoga orang-orang yang teman-teman temuin, siapapun itu, teman-teman bisa mendoakan, doakan keluarganya selalu harmonis. Supaya apa? Dengan kita mendoakan orang lain, itu akan kembali lagi kepada kita. Oke, terima kasih. Sukses buat kita semua. Pokoknya tetap semangat, tetap optimis. Salam semangat, sehat, sukses, sejahtera.